Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu lagi nih. Hari ini kita akan bahas tentang namanya adalah efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah sebuah efek di mana adanya perbedaan frekuensi yang didengar oleh pendengar dan juga frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, seperti apa efeknya? Ini kita lihat jika ada dua orang, ya, jika ada dua orang bertemu dan salah satu orangnya mengucapkan hey gitu ya, hey mau kemana gitu kan ya. Kalau misalnya dia terus-terusan ngomong hey sampai dia mendekati orang itu, pasti akan terasa sesuatu yang beda. Mungkin volumenya akan makin keras. Kemudian juga salah satu lagi adalah suaranya makin nyaring ketika dia bergerak. Dia ketika bilang hey, ketika dia mendekat, dia akan, si pendengarnya akan ngerasa, oh ternyata suaranya makin kenceng, dan juga ternyata suaranya akan makin nyaring. Nah, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih tentang efek Dopplernya. Untuk persamaan efek Doppler sendiri, ini adalah persamaan efek Doppler yang kita lihat ada Fp. Fp itu adalah frekuensi pendengar. Kemudian ada VU. VU ini adalah kecepatan rambat bunyi di udara. Sedangkan ada VP itu adalah kecepatan dari pendengar sendiri yang bergerak. Kemudian ada Fs di sebelahnya ya. Itu adalah Fs ini adalah frekuensi dari sumber bunyi. Dan yang terakhir ada Vs. V itu adalah kecepatan sumber bunyi bergerak. Jadi kalau tadi kan sumbernya itu kan bergerak, tapi dia pendengarnya ada yang diam. Nah, sekarang tapi kita lihat di sini ada tanda plus minusnya gitu ya. Ada tanda plus minusnya di sini. Tapi kapan ini plus, kapan ini minus, dan ini pun bawah sama. Kapan plus, kapan minus. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, dari dua orang ini, siapakah yang menjadi pendengar dan siapa yang di sumber bunyi? Ya, betul. Yang pendengar adalah orang yang memakai topi dan sumber bunyinya itu adalah orang yang memakai kacamata. Biar kita lebih mudah, kita akan rubah bukan pendengar dan sumber bunyi, tapi kita akan bahasnya lebih ke pendengar dan juga sumber saja. Jadi kalau kita singkat jadi seperti ini ya. Nah, untuk pendengar saya singkat menjadi huruf P, dan untuk sumber saya singkat jadi huruf S. Kita analogikan kalau misalnya pendengar ini sebagai Pak Haji dan juga sumber sebagai setan. Ini ya. Wah, kenapa Pak Haji sama setan? Ya nggak apa, biar gampang aja, mudah ya. Biar gampang, mudah ngingetnya. Jadi kalau misalnya pendengar, kita sepakati lambangnya P dan diibaratkan dengan Pak Haji. Kemudian sumber dilambangkan dengan S dan dia itu untuk ininya adalah setan. Nah, seperti apa untuk ininya? Aplikasinya seperti ini. Nah, syaratnya seperti ini. Ketika ada pendengar, yaitu Pak Haji, mendekati sumber atau mendekati setan, dia artinya memiliki nilai positif. Kenapa positif? Ya ingat aja, kalau Pak Haji deketin setan, berarti dia bisa menghilangkan setannya. Dia bisa menghilangkan sifat-sifat setannya. Artinya dia dapat pahala dong. Dia lihat positif. Sedangkan kalau Pak Hajinya menjauh, berarti Pak Hajinya meninggalkan hal-hal yang bisa dia lakukan untuk kebaikan, tapi ternyata tidak dilakukan. Jadi makanya dia merugi. Makanya dia kalau menjauh negatif. Jadi kalau Pak Haji mendekati sumber, mendekati setan, dia nilainya positif. Dan Pak Haji kalau misalnya menjauhi setan, dia nilainya adalah negatif. Ya. Selanjutnya untuk yang sumber sendiri, ini berbeda dengan Pak Haji. Kalau sumber sendiri, kalau atau setan itu mendekati Pak Haji, dia kan merugi. Kenapa merugi? Karena dia ketika mendekat dia akan kepanasan dan dia akan hilang. Jadi makanya ini nanti nilai negatif, setannya kasihan dari sisi setannya. Kemudian kalau misalnya untuk yang menjauh, dia dapat nilai positif. Dia bisa meneruskan kesenangan-kesenangan dia. Jadi makanya dia bernilai positif. Jadi dia nggak jadi hilang dan nggak jadi rusak. Jadi makanya dia kalau misalnya setan ini menjauh, artinya dia dapat nilai positif, gitu ya. Nah, yuk kita coba cek kemampuan kalian. Bisa nggak tadi? Jelas nggak ya? Yuk kita coba. Kalau misalnya ada pendengar ke arah kiri, Pak Haji ke arah kiri, dan juga sumber ke arah kiri, setan,
gimana nilainya? Nah, kita lihat di sini dulu ya. Di sini Pak Haji dia arahnya menjauhi setan, tidak mendekati. Artinya dia pasti nilainya negatif, betul. Kemudian untuk setan dia mendekati Pak Haji. Berarti setannya rugi dong. Berarti nilainya negatif. Kita lihat. Ya, dua-duanya nilainya negatif. Selanjutnya untuk yang Pak Haji yang mendekati setan dan juga setan mendekati Pak Haji, ini saling mendekati ya. Artinya dua-dua saling mendekati. Berarti kalau Pak Haji mendekati setan, dia punya kemampuan untuk membasmi setan. Berarti dia dapat nilai positif. Kemudian kalau untuk yang setan mendekati Pak Haji, dia negatif. Betul ya, ini positif dan juga negatif. Dan yang terakhir, kalau misalnya ada Pak Haji yang ini pergi ke sebelah kiri ya, dan juga yang setan pergi ke sebelah kanan, artinya dia berlawanan ya. Jadi Pak Haji menjauhi setan, berarti nilainya negatif. Kalau untuk yang setan nilainya positif karena arahnya menjauhi Pak Haji. Sekali ya. Nah, terus kalau udah tahu gini mau diapain lagi? Yuk, kita balikin lagi ke sini. Kita akan coba ya. Misalkan ada dua orang. Yang satu naik sepeda, yang satu naik ambulan. Nah, pas naik ambulan ini dia memancarkan bunyi. Kira-kira siapa yang jadi pendengar, siapa yang jadi sumber? Ya betul, pendengarnya adalah yang naik sepeda dan sumbernya adalah orang atau misalnya kendaraan yang tadi di sini gambarnya adalah ambulan yang dia itu membunyikan sirennya. Nah, kira-kira kalau saling mendekat seperti ini, kira-kira kalau seperti apa ya? Ternyata kita gunakan bahwa nilainya adalah plus dan min. Pak Hajinya positif karena mendekati sumber, kemudian setannya mendekati Pak Haji jadi nilainya negatif. Jadi habis ini diapain lagi? Kita masukkan lagi ke persamaan yang selanjutnya, yang tadi yang di pertama di awal ya. Nah, kita lihat di sini nilai Pak Haji adalah positif. Artinya yang di atas ini nih, yang ini kita harus rubah nilainya menjadi nilainya adalah positif. Kenapa positif? Karena nilai Pak Hajinya positif. Selanjutnya untuk yang di bawah, yang ini kita lihat S-nya adalah sumber atau setan ya. Kalau kita rubah berarti nilainya menjadi negatif. Nah, seperti ini. Jadi nanti persamaannya bukan lagi plus minus, tapi di atasnya pakainya plus dan di bawahnya pakainya adalah minus. Seperti itu. Nah, kita coba ya. Ketika suatu saat pesepeda ini bergerak ke arah kanan dan juga sirene ini, ambulan ini bergerak ke arah kiri. Kira-kira persamaannya akan seperti apa ya? Ya, persamaannya seperti ini. Nilai P-nya adalah negatif. Kenapa P-nya negatif? Karena Pak Hajinya menjauhi sumber. Kemudian yang S, kenapa ini positif? Karena setannya atau sumbernya ini menjauhi Pak Haji. Nah, itulah gunanya kita tahu bahwa kemana arahnya untuk di persamaan efek Doppler ini. Nah, begitu saja dari saya tentang efek Doppler. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.